Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil proyek kami mengenai sistem informasi Tapatu, sewa tanah Tapatupa dengan mata kuliah PBD. Kenalkan saya Estefani Kristin Pautar dengan NIM 41424063 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jamak Togusur Sigiro dengan NIM 41424017. Saya Stefani Rontanadia dengan NIM 41424052. Perkenalkan saya Sinta Eldomar Paul dengan NIM 41424026. Perkenalkan, nama saya Sonia Gatasya dari NIM 41424061. Perkenalkan, nama saya Arjuna Melik Siongbing dengan NIM 41424013. Baiklah, kami akan menjelaskan terlebih dahulu dari pendahuluan tentang deskripsi proyek yang kami lakukan. Proyek ini merupakan perancangan dan pengembangan basis data untuk sistem informasi pelayanan satu pintu sewa tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan nama Tapatupa. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan permohonan sewa tanah, mulai dari pencatatan permohonan, pengelompokan jenis objek retribusi, hingga pengaturan jangka waktu dan status permohonan. Produk ini sangat banyak mencakup fitur, dan dengan adanya sistem ini, proses pelayanan menjadi lebih transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Data yang tersimpan dalam sistem dapat dengan mudah diakses, difilter, dan dianalisis untuk keperluan laporan atau evaluasi kebijakan sewa tanah di masa mendatang. Langkah-langkah yang kami lakukan itu memahami IRD, membuat struktur database, mengisi data dummy, dan mengelola data dengan SQL, serta membangun produk sistem. Berikut merupakan IRD dari tabel sistem informasi Tapatupa yang saling berelasi memiliki 14 tabel. Di sini ada 14 entity yang saling berelasi. Kemudian di sini adalah tampilan dari hasil translasi IRD tersebut yang memiliki 14 tabel juga. Kemudian kita masuk pada pengembangan basis data. Dalam pengembangan basis data proyek ini dilakukan sebagai fondasi utama dari sistem informasi pelayanan sewa tanah Tapatupa. Proses ini dimulai dari menganalisis dan memahami kebutuhan sistem berdasarkan entity relationship diagram yang telah disusun tadi eh, berdasarkan table-table sebelumnya. Nah, di sini adalah pembuatan basis data dan table yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kita lanjut ke bagian pembuatan basis data dan table. Yang pertama ada table jenis permohonan. Nah, sebelum masuk ke table jenis permohonan, kita mempunyai table sebanyak 14. Dan sebanyak 14 ini, kita akan membuat table dengan men-create table-nya sebanyak 14. Dan dengan memiliki atribut dan tipe data seperti integer, varchar, teks, data type, boolean, dan sebagainya. Dan dilanjutkan juga dengan adanya primary key-nya, foreign key-nya. Dengan adanya table ini, kita akan mendapatkan hasil dari table ini. Lalu lanjut yang kedua, ada penerapan integritas data. Yang kedua ada penerapan integritas data. Penerapan integritas data ini dilakukan menggunakan penggunaan berbagai constraint, yaitu adanya primary key pada setiap table. Ini menunjukkan data, berarti dia adalah data yang secara unik. Lalu ada juga foreign key-nya untuk menjaga hubungan antar table tetap valid dan terstruktur. Nah, ada tiga integritas data. Yang pertama, entity integrity, referential integrity, dan domain integrity. Nah, untuk menentukan integritas data ini, kita akan menerapkannya ke table yang kita punya tadi sebanyak 14. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa table itu mempunyai primary key, foreign key, dan ada tipe datanya. Bisa dilihat pada screen di layar, telah tersedia entity
referensial dan domainnya tersendiri. Misalnya pada user, entity-nya, bahwa user ID adalah sebagai primary key, lalu foreign key-nya user role ke ID user role. Sedangkan domainnya sudah memiliki tipe data. Ini akan diterapkan pada setiap publish table kita. Selanjutnya ada yang ketiga, pengelolaan basis data, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baru pengambil data yaitu data dummy. Nah, di sini kita akan mengisi tabel dengan datanya atau seeding data. Nah, untuk pertama itu ada tabel jenis permohonan. Kita masukkan ke kolom parent ID, jenis permohonan, keterangan, create add, update add, is deleted. Nah, baru ada juga tabel-tabel lain yang diisi seperti tabel user role yang diisi kolomnya adalah user role, keterangan, create add, update add, dan is deleted. Selanjutnya, query untuk menampilkan data dan tabel jenis. Yang pertama itu select all from jenis objek retribusi yang berguna untuk menampilkan semua kolom dan semua baris dari tabel. Yang kedua itu select jenis objek retribusi keterangan from jenis objek retribusi yang berguna untuk menampilkan kolom jenis retribusi dan keterangan. Selanjutnya select all from jenis objek retribusi where is delayed sama dengan false. Yang berguna untuk menampilkan semua data yang is deleted bernilai false. Selanjutnya, select all from jenis objek retribusi where jenis objek retribusi sama dengan lapak menampilkan data dengan nilai jenis objek retribusi sama dengan lapak. Lalu, select all from jenis objek retribusi were created at 2025 bulan 1 tanggal 1 yang berguna untuk menampilkan data yang dibuat setelah 1 Januari 2025. Yang query yang keenam yaitu select all from jenis objek retribusi where jenis objek retribusi like persen an yang berguna untuk menampilkan data yang mengandung substring an pada kolom jenis objek retribusi. Selanjutnya query 7 yang berguna untuk mengurutkan data berdasarkan jenis objek retribusi secara cascading. Yang query ke-8 yaitu menampilkan 5 data terbaru berdasarkan created add. Lalu query ke-9 menghitung jumlah total baris di tabel dan yang query 10 menampilkan kolom jenis objek retribusi dan keterangan dengan alias. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tabel objek retribusi dan jenis objek retribusi mencakup join, yaitu inner, left, right, join. Di sini adalah tampil sebuah data yang terdapat pada sistem tapat tumpah yang menggunakan join. Yang kita lihat dari query 1 itu ada select jenis objek retribusi from objek retribusi, inner join jenis objek retribusi on, ID jenis objek retribusi sama dengan ID jenis objek retribusi. Ini menjelaskan ini untuk memilih semua kolom dari tabel objek retribusi dan menambahkan kolom dari jenis retribusi pada tabel objek retribusi. Ini untuk query 2, select objek retribusi, jenis objek retribusi, from objek retribusi, inner join, jenis objek retribusi, on, ID jenis objek retribusi sama dengan ID jenis objek retribusi. Select O objek retribusi, jenis objek retribusi untuk mengambil nama objek dari tabel objek retribusi. Baru query ketiga, select O kode objek retribusi keterangan from objek retribusi, inner join jenis objek retribusi, on ID jenis objek retribusi sama dengan ID jenis objek retribusi. Select O kode objek retribusi keterangan untuk mengambil data dari dua tabel yang berelasi yaitu objek retribusi dan jenis objek retribusi. Query keempat, select jenis objek retribusi, count ID objek retribusi as jumlah objek from jenis objek retribusi J, inner join objek retribusi O on jenis objek retribusi sama dengan O ID jenis objek retribusi group by J jenis objek retribusi. Select O kode objek retribusi merupakan
meru- untuk mengambil data dari dua tabel yang saling berrelasi yaitu objek retribusi dan jenis objek retribusi. Yang kelima mirip seperti seterusnya. Akan masuk ke bagian subquery. Untuk query yang pertama, select OID objek retribusi, O objek retribusi, lalu kita select J jenis objek retribusi, from jenis objek retribusi, where J ID jenis objek retribusi sama dengan O ID jenis objek retribusi sebagai nama jenis objek from objek retribusi. Query yang pertama ini menampilkan semua data dari tabel jenis objek retribusi yang belum memiliki relationship atau hubungan dengan tabel objek retribusi. Sekarang kita lanjut ke query yang kedua. Select all from objek retribusi, where ID jenis objek retribusi, lalu kita select lagi ID jenis objek retribusi, from jenis objek retribusi, where jenis objek retribusi adalah tempat parkir. Untuk query yang kedua ini menampilkan semua data dari tabel objek retribusi yang memiliki jenis objek retribusi bernama tempat parkir. Sekarang kita lanjut ke query yang ketiga. Untuk query yang ketiga ini menampilkan jumlah objek retribusi yang ada pada setiap jenis objek retribusi yang berbeda. Ini menggabungkan dua tabel, yaitu objek retribusi dan jenis objek retribusi. Sekarang kita lanjut ke query yang keempat. Untuk query yang keempat ini mengambil seluruh kolom dari tabel objek retribusi. Tetapi, data yang ditampilkan hanya baris dengan ID jenis objek retribusi. Sekarang kita lanjut ke query yang kelima. Untuk query yang kelima ini mengambil seluruh kolom dari tabel jenis objek retribusi, lalu akan mengecek suatu kondisi yang bernilai true atau false. Lalu query ini menampilkan semua data dari tabel jenis objek retribusi yang memiliki setidaknya satu objek retribusi terkait di tabel objek retribusi. Lalu kita lanjut ke query yang keenam. Untuk query yang keenam ini mengambil seluruh kolom dari tabel jenis objek retribusi dan memberi alias J. Data yang ditampilkan dibatasi, hanya baris-baris yang tidak memenuhi kondisi dalam subquery yang akan diambil. Query ini menampilkan semua data dari tabel jenis objek retribusi yang tidak memiliki objek retribusi yang terkait di tabel objek retribusi. Lalu kita lanjut ke query yang ketujuh. Untuk query yang ketujuh, menampilkan nama jenis objek retribusi dari tabel jenis objek retribusi dan menghitung berapa banyak objek retribusi yang terkait dari tabel objek retribusi. Query ini menampilkan daftar jenis objek retribusi yang memiliki jumlah objek yang lebih banyak daripada rata-rata jumlah objek per jenis. Baiklah, kesimpulan dari proyek yang kami bahas dari presentasi kalian kali ini adalah proyek ini dikembangkan untuk sistem informasi pelayanan sewa tanah milik pemerintah daerah tadi yang bernama Tapatupa. Kami telah menyusun berbagai basis datanya seperti perancangan IRD dan IR translasi, pembangunan struktur basis data menggunakan MySQL, pengisian data dummy, serta pembuatan query SQL, termasuk penggunaan join, subquery, dan teknik manipulasi data lainnya. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.